Puji Tuhan, saudara berkenan Tuhan. Selamat sore. Selamat berbagi dalam kasih Yesus. Saya sedang istimewa dengan Bapak ini. Saya akan mulai ibadah ini. Kita pujikan Tuhan Tuhan dan kita lebih mengenal Tuhan. Dan kita mulai dengan pujian bagaimana mengenal.
melihat untuk lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa, karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat kami Bapa, Engkaulah penghiburan kami, Engkaulah pertolongan kami, dan Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Bapa ibadah kami pada saat sore hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau ya Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami, atas ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami Tuhan pribadi kami semua yang ada di sini. Biarlah kami Tuhan Yesus pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan, dengan membawa firman di dalam hidup kami Tuhan, agar kami Bapa boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan yang kaya di tempat ini Tuhan, agar kami boleh lebih lagi Tuhan melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, dan kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dan kami akan mulai ibadah kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Kita juga pujian untuk saudara kasih.
sebenarnya sampai saat ini. Semoga ya seterusnya saya diberi kekuatan. Kalau sakit biasa mau diganti itu ya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk saya. Mari terima kasih. Dan saya juga nanti kalau pindah di depan ya saya jalan lagi. Jadi di rumah nanti kalau ada yang mau bisa. Terima kasih. Terima kasih. Maka kita lagi dengan pujian persembahan. Dia yang terbaik. Kita berjumpa Tuhan dengan mudah banyak.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Ini hari Rabu tepat. Hampir semua hadirnya, puji Tuhan. Tidak ada yang berhalangan. Kita sama-sama sudah memuji Tuhan, sudah menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, menyenangkan hatinya. Saat ini siapkan hati dan telinga kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya membawakan tema hamba yang baik dan setia. Ya, kita bahas dulu tentang hamba itu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya mendengar kata hamba. Ya, juga pernah dibawakan oleh Ibu Gembala tentang hamba. Dalam bahasa aslinya, ya, yaitu bahasa Yunani ya, bukan bahasa Jerman. Ya, kalau ada istri saya bahasa Jerman. Ini bahasa Yunani, namanya dolos. Ya, kita udah sering dengar ya, asal itu dolos. Bahkan ada yayasannya kalau nggak salah di Jakarta, ya, yang menampung hamba-hamba Tuhan dan namanya kayak panti asuhan ya, seperti itu. Nah, dolos itu artinya budak. Ya, budak kalau zaman sekarang paling sudah tidak ada budak, ya, sudah dihapuskan. Internasional sudah tidak mengakui, walaupun masih ada ya, walaupun masih ada budak itu. Nah, budak ini lebih rendah dari yang namanya pembantu. Karena apa? Karena seorang budak ini dijual belikan, ya. Bayangkan manusia dijual belikan, oh mau dijual loh. Ya, kalau zaman dahulu itu zaman perjanjian lama itu manusia ini dijual belikan, ya.
mereka tidak punya hak dalam kehidupannya. Itu yang dinamakan budak. Ya, budak ini tidak diberi upah, tidak ada gajinya. Ya, kalau mau kata ART ya ART itu ada gajinya, bahkan di luar negeri lebih besar. Makanya banyak orang Indonesia ke luar negeri ya. Kalau budak ini tidak ada upah, hanya makanan dan minuman Bapak Ibu, untuk memulihkan, untuk mengembalikan tenaganya kembali dalam dia bekerja. Ya. Budak ini melakukan pekerjaannya itu kalau bisa dibilang kayak SPBU, kayak Alfamart, 24 jam, tergantung majikannya. Kalau majikannya atau tuannya itu suruh berhenti, stop, istirahat, berhenti istirahat. Tapi kalau apa yang namanya, kalau enggak. Dan budak ini ada dua ya. Ada budak itu ada dua. Jadi yang saya dapatkan itu ada budak yang di rumah. Di rumah itu istilahnya menyelesaikan segala pekerjaan rumah. Dalam arti bisa dalam ladang, bisa dalam peternakan, mengurusi kuda, mengurusi domba-domba, itu bisa. Tetapi ada juga budak itu yang tinggalnya itu pekerjaannya itu di laut. Yaitu budak yang bekerjanya mendayung perahu besar, dan mereka tanpa berhenti. Berhentinya hanya makan, dan itu pun diganti. Jadi tim depan berhenti misalnya, tim belakang makan. Sesudah itu lanjut lagi sampai perahu itu memang harus berhenti, kapal itu memang harus berhenti. Ya, nah itulah pekerjaan budak. Jadi dari pagi sampai pagi lagi. Kalau tuanya selesai ya selesai, kalau tuanya lanjut. Nah, kita buka ayat firman kita pertama, Roma 1 ayat 1. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Jadi ini yang menulis, yang memberitakan siapa Bapak Ibu? Paulus. Dia mengakui siapa? Dia memberi namanya siapa? Ya, dia ini menulis surat ya pada jemaat Roma dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Berarti dia mengakui bahwa dia itu bukan pendeta, bukan namanya apa penginjil, bukan. Dia hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Rasul Paulus ini mengakui bahwa dia adalah budaknya, hambanya Yesus. Ya. Yang tadinya Bapak Ibu tahu ya sejarahnya Rasul Paulus seperti apa? Dia adalah orang bangsawan, orang pintar yang mengerti segala kitab-kitab Taurat. Ya. Dia mengakui pintar dari segala bidang. Di beberapa negara dia diakui jabatannya. Tapi sama Tuhan diambil, dia dikuduskan untuk menjadi rasulnya, untuk menjadi hambanya. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kita ini yang percaya kepada Kristus Yesus, mau nggak jadi hambanya? Amin. Amin. Benar Tadi udah jelas kan hamba itu seperti apa? Budak itu seperti apa? Hamba. Ya, sekarang kita berbeda lagi ya. Jelas hamba budak. Ya biar keren ya. Karena budak itu harus berani, hamba itu harus berani susah. Amin. Bukan yang berani amin. Menjadi hamba Yesus Kristus itu yang pertama harus berani susah, berani berkorban. Oh, gak ada yang amin. 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 Berani berkorban. Jangan langsung berani berkorban, pikirannya, logikanya duit. Oh, enggak. Amin. Kalau duit amin, oke. Tenaga bisa, ide bisa, ya. Waktu bisa, ya. Harusnya begini, itu ngitung keuntungan SPB itu harus datang ke gereja dulu. Nanti hitungnya nanti lah, malam aja. Amin. Datang ke gereja harus butuh pengorbanan, butuh waktu.
ya, dan untuk uang. Benar nggak? Benar. Bapak Ibu kasih persembahan pakai uang atau pakai daun? Uang. Bapak Ibu kasih naik motor pakai apa? Bensin. Belinya pakai apa? Daun. Kertas enggak, uang semua. Ya? Nah, menjadi hamba itu harus berani berkorban, berani susah. Ya, tidak hanya ini saya nggak mengenal. Saya membawakan ini, kadang saya bertolak belakang dengan saya sendiri. Saya kadang punya ada pikiran begini. Nah, Tuhan mengaku kita sebagai anak loh. Kita ini jabat anaknya. Kenapa sekarang posisinya kita sebagai hamba? Itu untuk belajar kita ini tidak seperti anak-anak saja, tapi semakin dewasa. Kalau anak-anak ya seperti ini yang di depan ini, ya nggak urusan gereja, ya urusannya bukan ngobrol. Nah, jadi kalau di gereja Bapak Ibu masih ngobrol berarti anak. Nah, ya ibu Sulani benar. Nah, dulu sekolah minggu kita, ya. Nah, Yesus pernah memuji hamba yang setia dan baik. Ya. Matius 25 ayat 21. Ya. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Ya, saya ambil kisahnya, Bapak Ibu sudah tahu tentang apa. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan Yesus memuji seseorang hamba yang baik dan setia. Ya, saya bagi dua dulu. Di sini hamba baik dan setia. Kalau baik, ya, kalau baik, semua bisa baik, betul? Ya, semua bisa baik. Tapi belum tentu dia setia. Tapi kalau setia, pasti dia baik. Benar nggak? Benar nggak? Apa yang saya utarakan dimengerti ya? Baik itu belum tentu setia. Tetapi kalau setia pasti baik. Kenapa? Karena baik itu dasarnya ada dua. Memang dia memang baik. Memang dasarnya itu memang dia baik. Ya, tidak bisa melihat orang susah, tidak bisa melihat orang apa ya. Pokoknya memberikan pertolongan, memberikan apa. Itu memang dasarnya baik. Tetapi ada dan hampir banyak loh, saya bilang tanda kutip orang berbuat baik karena ada maunya. Benar. Orang berbuat baik karena ada maunya. Kayak pemilihan caleg, ya. Kayak pemilihan sekarang ini November atau Oktober, bupati, ya. Tante Awak sudah di belum? Oh, kira sudah jadi tim suksesnya ini PDIP. Ya. Kalau udah ada caleg, ada pemilihan bupati, gubernur, semuanya berlaku baik. Gang-gang mulai diaspal, pembagian bansos, pembagian kaos, belum lagi yang pas pemilihan. Ya, ada amplop. Ya, itu yang namanya berbuat baik, tapi ada maunya. Bahkan ke gereja pun loh. Ya, enggak sedikit orang Kristen ke gereja itu ada maunya tanda kutip supaya saya diberkati. Amin bun? Bun lagi sini. Oh, saya datang ke sini jadi bun. Kebiasaan manggil bun sih. Jadi kalau ke gereja karena mau diberkati om. Amin. Itu saja om. Benar. Wah, berarti kalau nggak ke gereja, kalau ke gereja orang semua diberkati. Pasti diberkati. Oh, dia punya iman yang kuat. Ya, kalau ke gereja diberkatinya dalam segala hal. Tetapi banyak tidak sedikit ya orang ke gereja itu maunya mendapat kebaikan. Ya, dalam arti ada sumbangan dari gereja lah, ya, ada pinjaman ringan dari gereja lah. Ya, baik dari jemaatnya, gitu misalnya, ini karena jemaatnya yang bergerak,
kamu ke gereja saya aja. Kalau butuh modal nanti bukanya ke sini. Ada loh, ada. Tapi nggak apa-apa sih, nggak salah juga, itu namanya bisnis ya. Bank juga kan ada bunganya, itu bisnis om ya. Tetapi berbuat baik, kalau baik hanya untuk kebaikan ya, apalagi sekarang yang lagi ngetren banget ya di TikTok ya. Mbak, mie ayamnya berapa? 13.000. Ada berapa mangkok? Ya, sekitar 50 mangkok. Boleh saya borong semua? Boleh. Senang kan jualannya? Berbuat baik. Ditulis mie ayam gratis disebar di pinggir jalan itu. Semua pada makan. Tapi disyuting. Maksudnya apa? Dimasukkan ke TikTok, dimasukkan ke Facebook. Kayak tulis bagi-bagi sang-sang. Tapi di video ke gereja 1 kilo, ke kualit 1 kilo, kamu kembali 1 kilo. Tapi di video maksudnya apa? Dimasukin ke Facebook, masukin ke TikTok. Itu namanya berbuat baik untuk mendapat kebaikan. Ya, makanya saya bilang orang baik belum tentu setia. Kalau gerejanya sudah tidak berbuat baik, dia pindah gereja. Dan dalam pasangan hidup ya, jadi sudah semua ya rumah tangga ya, keluarga ya. Yang lainnya masih kecil-kecil ya. Aduh, ada apa ini? Tidak apa-apa ya. Waktu baru kenalan, apa kejutan bisa enggak? Iklan ya. Ya sebentar, tidak apa-apa. Ya. Yang penting anak-anak dibawa ke gereja. Amin. Ya. Nah, saya masuk dalam aspek namanya kesetiaan. Ya. Kesetiaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Semua orang pengen orang itu yang kepada kita itu setia, terutama pasangan kita, ya, terutama suami atau istri kita. Seperti Om Ferry sudah tak terbantahkan kesetiaannya, Om Purba, ya, sudah tak terbantahkan. Ya masih dua-dua ini masih terus, ya kan? Kenapa? Karena pasangan itu, kesetiaan itu akan berjalan dengan waktu, ya. Bayangin kadang ini setiap hari berdua kan sama Om. Ya, saya lihat itu boncengan naik motor. Ya kalau pagi suka ketemu. Ya, nah itu waktu kesetiaan dalam rumah tangga itu kita lakukan. Bagaimana kesetiaan kita dengan Tuhan? Ya. Sedangkan kenapa? Karena kalau rumah tangga, pasangan suami istri itu kelihatan, betul? Saya bisa lihat istri saya bisa lihat saya. Nah, bisa kelihatan. Sedangkan dengan Tuhan itu tidak bisa dirasakan hanya dengan fisik. Ya, tetapi kita itu sudah bermain dengan namanya iman. Ya, iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar berkata-kata bahwa
Oh, saya beriman kepada Tuhan Yesus. Enggak. Ya, tetapi kita melakukan iman itu. Kita melakukannya tiap hari, kita setia kepada Tuhan dengan apapun keadaan kita. Ya. Saya buka ayat kita selanjutnya, Lukas 18 ayat 8b. Lukas 18 ayat 8b. Nah, dari jika Anak Manusia itu datang, adakah kita mendapati iman di bumi ini? Ya, kalau Bapak Ibu mau baca ayat ini ke atas, itu tentang hakim yang lain. Lain tahu? Hakim yang apa ya istilahnya? Semau sendiri. Hakim yang maunya menang sendiri. Gua aja yang maksudnya terserah gua. Nah, ada seorang ibu janda yang minta perkaranya ditolong, dan dia tiap hari datang kepada hakim ini, ngerem terus tiap hari. Bapak hakim tolong saya, Bapak hakim tolong saya. Besoknya datang lagi, dan sampailah suatu saat hakim ini menyerah. Ya sudah, saya tolong perkaranya, saya bantu perkaranya. Ya, nah, hakim yang lain ini, hakim yang semau gue, aja bisa membantu orang dalam kesusahan. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita itu pasti menolong kita. Tuhan kita itu tidak mendiamkan kita. Tetapi Tuhan tanya, jika anak manusia, jika saya, Yesus turun lagi ke bumi, adakah iman percayamu kepada Yesus? Amin. Itu yang ditanyakan Tuhan. Ya. Waktu dia pulang lagi datang, karena apa? Karena semakin hari semakin akan menjadi ancaman buat orang Kristen, orang percaya, untuk menjatuhkan iman kita. Ya, ini salah satunya. Masuk ke berikutnya. Ketidaksetiaan adalah awal dari pemberontakan. Ketidaksetiaan adalah awal dari pemberontakan. Ada kalanya jemaat, bahkan kami hamba Tuhan pun, ada kalanya kami, buat saya pribadi ya, ada kalanya saya merasa kayak Tuhan itu jauh. Kayaknya Tuhan itu tidak mendekat kepada saya. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, tetapi Tuhan itu tetap ada di kita, tetapi kitanya saja yang menjauh kepadanya. Bahkan jemaat banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka malah pergi, ya, seperti kisah anak yang hilang. Sebenarnya bapak ini mengasihi anak bungsu ini. Dia sangat mengasihi anak bungsu dan anak sulung. Tetapi anak bungsu ini maunya dengan kehidupannya saja. Kehidupan yang enak, kehidupan yang foya-foya, yang menghabiskan semua harta dunia. Yang saya tadi katakan, jadi hamba itu harus berkorban. Sedangkan ini juga dia akan menjadi anak, tetap dia tidak mau, malah menjauhkan diri kepada Tuhan. Maka disebutlah dia menjadi anak yang hilang. Tetapi Tuhan selalu menghampiri, membawa dia kembali. Ya, jadi kalau kita sudah jauh dari Tuhan, jangan lama-lama. Mungkin masalah ya yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin persoalan, mungkin sakit penyakit, kok nggak sembuh-sembuh sakit saya. Tentu ini doang kok nggak sembuh-sembuh ya. Cuma panuan, misalnya. Kok nggak sembuh-sembuh, Tuhan membuat kita kayak tawar hati, iman kita semakin turun. Ya, karena sepertinya tidak ada jawaban, karena sepertinya tidak ada pertolongan. Tetapi Tuhan tetap menolong kita. Jangan sampai kita tidak setia. Amin. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad
dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus dibinasakan. Di sini janganlah kamu diberikan dirimu disesatkan, ya. Jadi istilahnya itu kita sendiri yang mendatangkan, ya. Ada banyak ajaran-ajaran yang kita dengarkan sekarang, ya. Banyak sekali di medsos itu banyak, ya. Mulai dari Facebook, YouTube, TikTok, banyak tentang ajaran-ajaran Kristen. Cuma nambah kesini, ajaran-ajaran itu menjauh dari kebenaran firman Tuhan dan membuat orang banyak murtad. Orang banyak tidak percaya kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu yang ikut medsos pernah dengar nama Kristen progresif? Pernah? Tahu Kristen seperti apa? Tahu? FF. Kristen progresif ini sedang gembor-gemborkan dan booming lagi di tahun 2024 karena dia masuk di acara Loki. Ya, saya suka nonton memang. Nah, Kristen ini mengajarkan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Bayangkan, itu sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Artinya mencari akulah jalan dan kebenaran. Dan hidup tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa tanpa melalui aku. Itu sudah menyimpang. Dan apa yang diajarkan? Saya catat, ya. Kehadiran ke gereja pun bukan mutlak itu untuk menjadi Kristen. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ke gereja itu tetap Kristen. Nah, enak kan? Oh, di YouTube banyak, di Facebook banyak khotbah, ada acara gereja, ada penyembahan. Ini sudah menyimpang. Sedangkan Alkitab mencatat 2-3 orang berkumpul menyebut nama, berarti berkumpul. Ya, kalau itu sendiri-sendiri. Ya. Bahkan mereka mengatakan bahwa selamat itu hanya dengan berbuat baik. Ya, berbuat baik untuk akan pasti selamat. Oh, enak banget kan? Sedangkan Alkitab menyatakan keselamatan kita memang diberi secara gratis, tetapi keselamatan kita harus kita jaga. Harus kita tetap apa ya istilahnya, kalau tumbuhan tuh harus kita sirami, harus kita rawat. Ya. Ini banyak ajaran-ajaran nanti pertengahan tahun nggak tahu ajaran apa lagi. Ya. Ini yang membuat kita menjadi apa ya istilahnya tidak setia dan akan semakin banyak orang-orang yang menjauh kepada Tuhan, lama-lama murtad. Ya, ini yang bahaya. Yang ketiga, Tuhan mencari orang yang setia. Ya, Tuhan mencari orang setia. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah setia sampai akhir hidupnya. Sampai detik ini pun dia masih loh sama kita loh. Amin. Percaya nggak Bapak Ibu? Sampai detik ini Tuhan Yesus itu masih menyertai kita melalui apa? Roh Kudus. Harusnya kita itu percaya, yakin bahwa ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Wow, dia mah gampang ngomong di depan. Alkitab yang mencatat firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Kalau Bapak Ibu mempercayai firman Tuhan, percaya itu 100%. Ya, jangan bimbang, jangan ragu. Apapun masalahmu, apapun persoalan, apapun sakit penyakit yang kita hadapi, jangan pernah ragu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak cari orang yang mampu, ya, mampu berkata-kata dengan baik, mampu nyanyi yang bagus, mampu memain musik yang bagus, tidak. Tuhan nyari itu orang-orang yang punya hati, orang-orang yang setia dan memberikan hidupnya untuk melayani Dia. Ya, melayani tidak harus dibimbang. Ya, melayani itu tidak harus dibimbang. Melayani itu yang lebih baik, ibadah yang lebih baik waktu kita keluar dari gereja. Bagaimana kehidupan kita di luar sana?
Ya, berapa persenkah nama Yesus itu, nama Kristen itu diucap orang melalui kita? Ya, oh orang Kristen itu baik ya. Rumahnya saya nggak pernah dengar berantem. Malah saya lihatnya tuh tantenya suka nyanyi-nyanyi. Kalau di dapur, kalau lagi kerja, orang juga merasa, oh ya baik ya, ya enak. Kalau kehidupan kita di luar sana benar-benar melayani Tuhan, ya. Yesaya 6 ayat 8. Ini biasanya buat ledekan dulu kami warga Karinggan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini Tuhan Yesus yang berkata. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya. Tuhan Yesus bertanya, siapa yang akan kuutus? Berarti menunjuk banyak orang. Ya. Tadi dulu guyonan kami dari cici saya sampai saya, semuanya tidak mau jadi pendeta. Ya. Semuanya tidak mau jadi pendeta. Jadi kalau Pak bisa diremehin seperti ini, pas saling tunjuk. Ini aja bungsu katanya. Cici aja yang anak pertama. Kalau cici saya nomor 2, nomor 3, papa saya nomor 3 mau udah dia memang garis keras. Saya maunya bekerja. Jadi ini saling tunjuk. Nah, tetapi ayat ini tidak menggaris besarkan menjadi hamba Tuhan dalam arti pendeta. Ya, tidak. Ini menjadi kita hamba Tuhan para bapak ibu jemaat Tuhan. Ya, waktu kita melayani Tuhan, utuslah aku Tuhan menjadi saksimu. Ya, Tuhan mencari 3 orang yang mampu, tetapi orang yang setia, setia berdoa, setia baca firman, setia beribadah. Itu yang Tuhan cari. Setia berani berkorban. Ya, itu yang Tuhan cari. Kalau orang mampu, orang pintar, orang itu gampang Tuhan buat, gampang Tuhan adakan. Ya, Tuhan mencari orang yang setia. Kesetiaan itu akan diuji saat kita menghadapi masalah, betul? Ya, betul. Ya, apalagi waktu ya paling gak enak itu kalau kita menunggu, benar kan? Paling gak enak itu waktu kita menunggu, ya, menunggu suami lah, menunggu anak lah, paling gak enak. Ya, berapa menit lagi, sebentar lagi. Di mana OTW? OTW di mana? Itu paling enak. Di situ tolak ukur kita bagaimana kita setia. Dalam arti kita tetap menunggu di situ dan kita tidak bersungut-sungut. Kita tidak mengeluh. Oh kamu ini jam berapa sih jadinya? Nah, itu bukan takaran untuk setia. Walaupun apa yang dijanjikan itu tidak sama dengan apa yang kita mau, ya. Tetapi janganlah kita tidak setia, tetaplah setia, terutama kepada Tuhan. Ini contoh orang-orang yang tidak setia. Matius 13 ayat 19 ya. Ini ayat terakhir. 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ke gereja tetap ke gereja, tapi ke gereja itu hanya rutinitas. Ya, hanya rutinitas dalam arti datang saja, duduk, diam, dengar. Ya. 3D sama apa? Dekul tidur ya, kayak DPR. Tidak, tetapi Tuhan mau kita datang itu, datanglah, tapi ikut kita berpartisipasi di dalam gereja. Apa yang kita bisa mampu lakukan? Saya bisa WL, saya lakukan WL. Saya bisa singkat, saya lakukan WL. Saya nggak bisa apa-apa, doa pasti bisa. Itu paling praktis. Tapi jangan bohong. Saya jadi tim doa, Ibu Gembala ya. Tapi di rumahnya nggak pernah doa. Jangan.
Saya setiap malam, walaupun orang nggak lihat, hanya Tuhan yang lihat. Bahkan suami saya pun tidak tahu misalnya nih. Soalnya yang saya tahu sih memang ibu-ibu yang rajin doa ya. Ibu-ibu. saya soalnya begitu. Papi saya paling doa setiap. Mami saya itu bisa doa 3 jam, 2 jam. Memang seperti itu. Dan itu sudah bukan rahasia umum. Jadi kalau ibu-ibu yang mana itu doa, itu tanda tanya. Ya. Nah, tapi bukan kalau tetapi hampir semua seorang ibu itu akan berdoa, dan berdoanya itu enggak cuma satu bait, berbab-bab. Ya, ingat anak, ingat suami, ingat orang tua, semua didoakan. Ya, setelah itu baru mendoakan diri sendiri. Kalau memang kita itu apa istilahnya? Mau setialah dengan benar-benar. Ya. Jangan menjadi orang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan, tetapi tidak mengerti. Ya. Datang si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan, sia-sia. Ya. Walaupun Alkitab berkata firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan pernah kembali, tapi akan terus dan terus sampai banyak orang mendengar. Ya, salah satunya kehebatan media sosial. Ya, sekarang tidak harus hamba Tuhan itu masuk pelosok. Ya, kecuali memang dia punya apa istilahnya panggilan untuk dia harus ke daerah situ. Sekarang semua hampir internet itu ada. Bahkan kemarin ibu teknologi Tesla bikin internet 100 atau 500 Mbps tanpa kabel. Jadi pakai satelit, alatnya cuma segede gini kayaknya. Ditaruh aja depan rumah gitu. Udah sekeliling bisa dapat internet. Cuma memang harganya masih karena dia baru, ya keluaran baru. Tapi itu akan berjalan dan itu bisa kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena di situ ada YouTube, ada Facebook tentang firman Tuhan, tentang ibadah, bisa disampaikan sampai ke pelosok. Orang di kapal bisa lihat, orang di gunung bisa lihat, orang di lembah bisa lihat. Ya, itu kegunaan media sosial. Kita menjadi orang-orang yang hamba yang baik dan setia. Ya, setia dalam segala amin. Puji Tuhan. Saya panggil pemain musik dan para singer dan kata pujian kita.
memberkati keluarga Oferi Malayangke, memberkati keluarga Pak Dedi Tarigan, memberkati keluarga Om Purba, memberkati keluarga Ibu Ian, memberkati keluarga Ibu Leti, memberkati keluarga Ibu No, memberkati keluarga Ibu Jenny Sinaga, memberkati keluarga Wawa Sinaga, memberkati keluarga Ibu Fitri, memberkati keluarga Sinta Yohan, memberkati keluarga Ibu Alin Serianto, memberkati keluarga Ibu Mei Nulu, memberkati keluarga Ibu Erna. Tuhan memberkati kami semua sore hari ini, karena kami percaya di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang
yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore hari ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Terima kasih tanamkan firman di dalam hati kami, bertumbuh berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat hatimu sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah kau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.